Gimana tentang salam-salaman, minta maaf, minta maaf? Emang di zaman Nabi ada seperti apa sih lebarannya, Ustaz? Tentang masalah minta maaf, tidak mesti menunggu Idul Fitri. Jadi mohon maaf lahir dan batin itu adalah tradisi kita. Saya tidak melihat orang Mesir, orang Maroko, saya di Sudan nggak ada Idul Fitri, Maroko nggak ada mereka minta maaf pada Idul Fitri. Jadi ya kita tetap minta maaf ya langsung setelah kekhilapan, kesalahan langsung minta maaf. Tapi tradisi itu baik, bukan berarti salah, bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, bukan. Jadi artinya kalau sekarang kita tidak bisa ketemu, ya kita hanya sekedar meninggalkan tradisi, bukan meninggalkan syariat Islam. Wallahu a'lam. Masya Allah, doa. Jadi gimana bagusnya kalau udah lebaran tuh, yang dianjurkan dalam Islam, doa-doanya, ucapan-ucapannya dalam lebaran itu? Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima amal soleh kamu dan amal soleh saya. Amal soleh tarawih, puasa, zikir, i'tikaf, sholat. Nah itu semua di Ramadan kemarin. Adapun ucapan sebagian orang minal aidin diambil dari kata Idul Fitri. Ada ya'udu audan, kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah, yang dimaksud fitrah, fitratul Islam, kata Abu Hurairah, suci. Bagi semoga kita kembali ke fitrah minal aidin. Kemudian wal faizin, semoga kita menang, diambil dari ayat innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang yang takwa itu mafaza. Mafaza menang. Orang yang menang faizin. Minal aidin wal faizin. Jadi ungkapan minal aidin wal faizin ini jangan dibid'ahkan. Nabi nggak ada buat. Itu diambil dari hadis dan dari ayat Al-Quran. Baik, doa. Kalau saya gabungkan saja. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Mohon maaf, zahir dan batin. Jadi kalau ada orang yang tidak mengatakan itu, kita tidak usah kotor hati. Kalaupun ada yang mengatakan itu, kita tidak usah kotor hati, gitulah ya. Jangan intinya sampai jagalah hati, jangan kau nodai. Masya Allah. Ya, begitulah. Jadi kita semua mudah-mudahan memanfaatkan sisa waktu ini sebaik-baiknya, ya. Tidak terlalu mempermasalahkan kita di masjid atau tidak, sesudah ada fatwa ulama dari ulama, ya begitu Ustaz ya. Amin. Malam Idul Fitri gimana Ustaz? Amin ya Rabb. Yang bagus nih amalannya di rumah begini, takbiran. Walitukmilul iddata, sempurnakanlah bilangannya 29 atau 30. Sumu li ru'yati, berpuasalah kamu ketika melihat hilal. Waftiru li ru'yati, berhari rayalah ketika melihat hilal. Kalau tanggal 29 nampak hilal, berarti puasanya 29. Fa in ghubbiya alaikum, kalau tertutup awan di tanggal 29 nggak kelihatan, fa atimmu, sempurnakan puasamu 30. Setelah kamu sempurnakan bilangannya, walitukabbirullah, bertakbirlah. Hanya saja karena kita sudah rutinitas setiap tahun, yang kita pahami malam takbir itu adalah konvoi naik motor keliling kota. Sehingga karena sekarang kasus corona, sehingga kita tidak konvoi lagi, berarti tidak takbir lagi. Padahal dalam ayat itu walitukabbirullah, bertakbirlah, tidak mesti konvoi. Kita takbir di rumah kita masing-masing, dengan keluarga, dengan sahabat kalau ada, maka bertakbirlah dengan mengagungkan Allah SWT. Yang selama ini merasa sedih mengenang orang tua, itu sebetulnya kecil. Ada yang lebih besar, Allah. Yang selama ini sudah membesarkan dirinya, sudah merasa penghuni surga, sebetulnya engkau juga kecil. Yang besar itu adalah Allah. Yang selama ini mengatakan wabah ini begitu menakutkan, maka walitukabbirullah, besarkanlah Allah. Kalau kau besarkan Allah, maka yang selain Allah menjadi kecil. Itu saya kutip dari Agim. Oh, jadi bagusnya malah udah jangan nyebut-nyebut saya aja Ustaz. Jadi takbiran tuh yang dicontohkan Rasulullah tuh bagaimana tuh malam takbiran tuh Ustaz? Kita bertakbir dalam setiap posisi, kondisi, tanpa melihat waktu.
Terus dari mulai saja, maghrib ya, dari mulai habis sholat maghrib, Ustaz. dari mulai dua pendapat. Pendapat yang pertama, begitu masuk malam. Karena hitungan 1 Syawalnya itu adalah ketika tenggelam matahari sore Sabtu 30 Ramadan, terbit masuk malam, dihitung malamnya duluan. Disitulah kita mulai bertakbir, mengganggukan Allah. Biasanya kita dari setelah selesai sholat sampailah pagi. Kemudian ketika khotib naik ke atas mimbar, selesailah masa bertakbir, Jadi mengagungkan selesainya pada waktu khatib naik mimbar ya.